Kamu mengikuti kompetisi tebak teka-teki. Pembawa acara permainan ini menunjukkan teka-teki pertama yang harus kamu jawab. Lihatlah gambar ini. Menurutmu, siapa yang akan berhasil melewati tali? Jawabannya pria di sebelah kiri. Meskipun kelihatannya dia kesulitan membawa barang seberat itu, namun beratnya terbagi secara merata di antara kedua tangannya, jadi dia mungkin akan berhasil melewatinya tanpa masalah. Untuk tantangan berikutnya, pembawa acara permainan akan menunjukkan gambar perahu yang tenggelam. Menurutmu, perahu mana yang akan tenggelam lebih dulu? Di perahu pertama ada 2 lubang, tapi entah kenapa air yang masuk ke dalamnya jauh lebih sedikit. Di perahu kedua hanya ada 1 lubang, tapi lihatlah jumlah air yang masuk ke dalamnya. Sudah pasti perahu kedua yang akan tenggelam lebih dulu. Karena kamu telah melewati 2 ronde pertama, ronde ketiga akan sedikit lebih sulit. Ken sedang bermain sepatu roda, tapi dia terjatuh dan kepalanya terluka. Dia terbangun di rumah sakit, lalu melihat ada 3 Barbie sedang menunggunya. Lihatlah gambar ini, dapatkah kamu mengetahui Barbie mana yang sebenarnya adalah pacar Ken? Ini agak sulit, tapi tidak mungkin Barbie ketiga karena Barbie yang asli tidak akan pernah mengedipkan mata pada Ken. Biasanya Ken lah yang melakukan hal-hal genit seperti itu. Jawabannya juga bukan Barbie kedua karena dia tidak akan pernah merias wajah di depan Ken. Jadi, tinggal Barbie pertama yang pasti adalah pacar Ken. Dufin adalah hostel yang terkenal di Spanyol. Tempat ini sangat terkenal dengan pancuran airnya yang menyenangkan. Tapi ada sesuatu yang aneh dalam gambar ini. Coba lihat dan tebak apa itu. Wanita di sebelah kanan sedang memeras botol kecap, bukan botol sampo. Itu jelas aneh kan? Untuk babak final, pembawa acara memilih beberapa teka-teki tertulis untuk kamu. Yang pertama adalah, aku bisa berbicara tanpa mulut dan mendengar tanpa telinga. Apakah aku sebuah mikrofon, telepon, atau gema? Apa jawabanmu? Jawabannya adalah gema. 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 Aku tidak hidup tapi bisa membesar. Aku tidak punya paru-paru tapi aku butuh udara. Apakah aku pohon, api, atau awan? Jawaban yang benar adalah api. Bagus kalau kamu memilih itu. Carol diundang ke pesta Halloween di sebuah rumah kosong. Teman-temannya bertanya apakah dia siap menerima tantangan dan dia mengiyakan. Tak lama kemudian, dia dikunci di dalam sebuah ruangan. Di ruangan ini ada 1 pintu dan 3 saklar lampu di sebelahnya. Di balik pintu itu, ada sebuah lemari kosong yang hanya berisi bola lampu. Tugasnya adalah mencari tahu saklar mana yang mengontrol bola lampu di dalam lemari. Dia bisa memencet saklar dengan cara apapun yang dia inginkan, tapi begitu dia membuka pintu, dia tidak bisa menyentuh saklar lagi. Setelah beberapa menit berpikir, dia bisa melakukannya dengan benar. Bagaimana Carol melakukannya? Oke, yuk kita pecahkan langkah demi langkah. Dia memencet saklar nomor 1 dan kemudian menunggu beberapa menit. Lalu dia memencet saklar itu kembali ke posisi mati dan kemudian segera memencet saklar nomor 2. Kemudian dia membuka pintu dan memeriksa lampu. Bola lampu mati, jadi dia tahu bukan saklar nomor 2 yang mengendalikan lampu. Jadi dia memutuskan untuk menyentuh bohlamnya untuk menguji apakah bohlam itu panas atau dingin. Jika bohlamnya dingin, berarti saklar nomor 3 yang mengendalikannya. Tapi bohlamnya terasa panas, itu berarti saklar nomor 1 yang mengendalikannya. Bagus sekali, Carol.
Untuk kembali ke pesta, Carol harus memecahkan teka-teki lainnya. Ada 2 buah jam pasir di depannya, 1 jam pasir menghitung 7 menit dan yang lainnya menghitung 4 menit. Dia harus menghitung waktu 9 menit dengan menggunakan kedua jam pasir tersebut. Gimana dia melakukannya? Pertama, dia memutar kedua jam pasir pada saat yang bersamaan. Pada saat jam pasir 4 menit selesai, masih ada 3 menit tersisa di jam pasir satunya. Dia membalikan lagi jam pasir 4 menit, saat jam pasir 7 menit kosong, masih ada 1 menit tersisa di jam pasir satunya, dan ketika jam pasir 4 menit kosong lagi, ada sisa pasir setara 1 menit di jam pasir 7 menit. Dia membaliknya lagi, jadi ada pasir sebanyak 1 menit di bagian atas jam, dan ketika jam pasir 7 menit akhirnya kosong lagi, total waktu yang tersisa adalah 9 menit. Anna ingin menonton acara TV favoritnya. Dia membuat popcorn, menyalakan TV, dan duduk dengan nyaman untuk menonton 1 season penuh. Kucingnya Oyen duduk di sebelahnya, namun setelah 5 menit menonton, Anna tiba-tiba pingsan. Lihat deh gambar ini. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi di sana? Kucing Anna, si Oyen, merasa takut dengan bunyi dentuman keras yang berasal dari TV. Kucing itu melompat ke atas Anna dan membuatnya ketakutan. Itu sebabnya Anna pingsan. Coba kita lihat gambar ini. Menurutmu, siapa yang memiliki peluang terbaik untuk bertahan hidup? Kedua pria itu sepertinya terjebak di sana, tapi wanita di sebelah kanan mungkin punya kesempatan kabur. Tali di sekeliling tubuhnya itu terlihat agak longgar. Dia bisa mencoba melepaskannya, lalu menggunakan tangannya yang bebas untuk melepaskan ikatan di pergelangan kakinya. Bella mendarat di New York dengan tujuan karir yang sangat ambisius, tapi hal pertama yang perlu dia lakukan setelah tiba di kota itu adalah menemukan apartemennya. Ada banyak pilihan untuk pergi dari bandara ke apartemennya, tapi Bella memutuskan untuk menghemat uang dan pergi dengan bus. Dia harus membeli tiket seharga $10, tapi seorang pria tampan muncul entah dari mana dan punya tawaran yang lebih baik. Dia mengatakan bahwa rencananya telah berubah dan dia tidak membutuhkan tiket busnya lagi. Dia menawarkan untuk menjualnya seharga $6 dan Bella setuju serta memberikan uangnya. Tapi ternyata itu adalah kesalahan besar. Kenapa? Lihat tanggal saat ini di layar mesin penjual otomatis. Lalu periksa tanggal di tiketnya. Tiket yang dijual pria itu kepada Bella sudah kadaluarsa lebih dari sebulan yang lalu. Akhirnya Bella berhasil tiba di Manhattan dan menemukan apartemennya. Dia berbagi rumah dengan 3 wanita lainnya. Bella berkenalan dengan mereka, lalu pergi ke kamarnya, meletakkan barang-barangnya di atas tempat tidurnya dan pergi mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, Bella menyadari bahwa laptopnya hilang. Dia sangat marah dan memutuskan untuk menginterogasi semua teman serumahnya yang baru. Sarah bilang dia pergi keluar untuk membeli secangkir kopi. Dia bahkan menyuruh Bella untuk bertanya ke security gedung mereka karena pria itu yang melihatnya pergi. Kelly bilang dia tidur siang dengan menggunakan headphone. Katanya dia tidak mendengar atau melihat sesuatu yang aneh terjadi di dalam apartemen. Shannon bilang dia naik ke atap gedung untuk mengambil beberapa foto kota karena dia seorang fotografer profesional. Apa kamu tahu siapa yang berbohong? Shannon, kalau kamu melihat tanda di lobi, gedung ini melarang keras orang untuk naik ke atap.
Alfred adalah seorang supermodel dan dia baru saja mendapatkan pekerjaan impiannya. Majalah terpopuler di negara ini mengundangnya untuk menjadi sampul depan edisi terbaru. Pada hari pemotretan, dia tiba lebih awal di studio. Setelah selesai dengan rambut dan riasan, dia melihat ke cermin dan berteriak, "Ya ampun, kulitnya merah-merah, sepertinya dia mengalami ruam alergi yang serius." Dia memanggil semua asisten yang ditemuinya pada hari itu untuk menginterogasi mereka. Amy, asisten fotografer, bilang dia telah diberitahu bahwa Alfred alergi kacang, jadi dia memastikan untuk hanya membeli makanan ringan yang aman. Bo, sang penata rias, bilang dia tidak menyentuh makanan Alfred. Katanya setelah selesai melakukan pekerjaannya, dia pergi untuk rehat minum kopi. Mary, sang petugas kebersihan, bilang dia tahu betapa sensitifnya para model. Makanya dia hanya menggunakan produk organik dan hipoalergenik untuk membersihkan ruang ganti. Alfred segera tahu siapa yang telah berkontribusi atas ruamnya ini. Apakah kamu juga tahu? Sudah pasti itu adalah Bo. Memang dia tidak menyentuh makanan Alfred, tapi kan dia satu-satunya orang yang menyentuh wajah Alfred hari itu. Liv sedang merekam gerakan latihan tari untuk media sosialnya ketika sebuah portal besar terbuka dan menelan dirinya. Hal berikutnya yang dia tahu, dia terjebak ke dalam gua besar. Tiba-tiba sesosok jin muncul, dia mengatakan Liv hanya akan diizinkan keluar jika dia menemukan jalan keluarnya sendiri. Begitu jin itu menghilang, Liv melihat ada 3 tombol di dinding, ada tombol merah, kuning, dan hijau. Di lantai ada sebuah catatan yang berbunyi TNBMH, KLRA, EMAE, dan OOT. Dia menekan salah satu tombol dan berhasil membuka pintu tersembunyi di dinding. Dapatkah kamu menebak tombol mana yang dipilihnya? Tombol merah. Dia mengaca kata-kata pada catatan itu dan menemukan bahwa catatan itu berbunyi tekan tombol merah. Begitu dia menekan tombol, Liv dibawa ke dalam dunia realitas virtual. Sebuah robot dengan kecerdasan buatan menyambutnya dan menunjukkan 3 pintu. AI tersebut mengatakan kepadanya bahwa hanya 1 pintu yang akan membawanya menuju kebebasan. AI tersebut memberitahunya bahwa di balik pintu pertama ada orang-orang yang kelaparan dan menunggu seseorang untuk masuk. Di balik pintu kedua ada sepatu roda terkutuk. Sekali kamu memakainya, kamu tidak akan pernah bisa melepaskannya. Ditambah lagi mereka memiliki kehendak sendiri dan akhirnya membawamu ke tempat-tempat gelap. Di balik pintu terakhir ada makhluk-makhluk berbulu terbang dengan mata laser yang dapat membakar apapun yang bersentuhan dengannya. Menurutmu, pintu mana yang harus digunakan Liv untuk melarikan diri? Dia harus memilih pintu kedua. Karena dia tidak perlu memakai sepatu roda, dia bisa berjalan melewatinya saja dan langsung menuju kebebasannya. Selama dia pergi, Liv menyadari bahwa seseorang telah mencuri laptopnya. Laptop itu berisi semua konten media sosialnya. Dia pikir itu pasti ulah salah satu teman sekamarnya, jadi dia memutuskan untuk melihat-lihat di sekitar rumah untuk menemukan laptopnya. Lihatlah gambar-gambar ini. Kamar pertama adalah milik Jill, yang kedua milik Rachel, dan yang ketiga adalah milik Amy. Dapatkah kamu menemukan siapa yang mencuri laptop Liv? Kalau kamu mencermati lebih dekat, kucing Rachel sedang tidur di atas sesuatu yang terlihat seperti laptop. Pasti Rachel tuh yang mengambil laptopnya. Kamu seorang pembalap di sebuah pulau tropis. Kamu menemukan sepeda motor baru di toko online dan menelepon penjualnya untuk test drive. Sore harinya, kamu tiba di tempat, bertemu dan melihat 2 pria dengan 2 sepeda motor yang sama. Salah satunya penjual yang kamu hubungi. Dan satunya lagi adalah penipu yang ingin menjual kendaraan curian kepadamu. Siapa yang menipumu? Pikirkan baik-baik dan jangan ragu untuk meninggalkan jawabanmu di kolom komentar.
Ada logo toko sepeda motor dalam pesan singkat si penjual. Pria di sebelah kanan mengenakan topi baseball dengan logo yang sama. Itu berarti dia perwakilan resmi tokonya. Nah, pria di sebelah kiri adalah penipu. Selamat, sepeda motornya sekarang menjadi milikmu. Kamu mulai berkendara dan melintasi dermaga. Tiba-tiba, kamu melihat 3 orang. Siapa yang akan kamu selamatkan lebih dulu? Beritahu kami di kolom komentar. Remaja ini bermain dengan ular berbisa yang terlihat berbahaya. Tapi untungnya itu bohongan. Lihat, ada barcode di sisinya, jadi itu hanya mainan. Wanita itu akan melompat ke laut yang penuh hiu. Tapi lihat baik-baik, dia sedang berpose. Pacarnya sedang merekam video. Pria ini satu-satunya yang perlu diselamatkan karena dia berdiri di atas kayu tua yang sudah lapuk. Itu hampir patah. Jadi, dia benar-benar berisiko berenang dengan hiu. Kamu menyelamatkannya dan melanjutkan perjalanan. Oh, tidak. Jalan utama ditutup untuk perbaikan. Kamu punya 3 pilihan untuk kembali ke Bungalau. Rute pertama adalah jalan gunung berkelok-kelok yang terkenal dengan longsoran batunya. Jalan kedua datar tapi melewati hutan yang dihuni buaya. Dan jalan ketiga setengah tergenang air karena melewati rawa tua yang dikutuk. Jalan mana yang akan kamu pilih agar bisa selamat? Jangan lupa bagikan jawabanmu di kolom komentar. Perhatikan lebih teliti rute kedua. Papan petunjuknya bertuliskan penangkaran buaya. Ini berarti buaya-buaya tersebut dipelihara di dalam kandang dan di bawah pengawasan. Jadi ini pilihan yang paling aman. Kamu mengambil rute kedua dan memutuskan untuk mengunjungi penangkaran buaya. Kita lihat seberapa jeli matamu. Siapa yang berada dalam bahaya di sini? Tuliskan di kolom komentar seperti detektif sisi terang lainnya. Turis ini melewati pembatas. Turis itu bernama Mimi. Kamu membantunya keluar dari pembatas dengan selamat, tapi dalam prosesnya kakinya tergores. Jadi kamu membawa Mimi ke rumah sakit. Bisakah kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan di sini? Kalau berhasil menemukannya, bagikan jawabanmu. Gampang. Kaca depan ambulans ini tertutup cat berwarna putih. Kamu memasuki rumah sakit dan bertemu 3 dokter bedah di lobi. Dokter mana yang berbahaya? Jangan biarkan penyamar itu lolos. Bagikan tebakanmu. Dokter pertama sedang tidur, tapi mungkin dia hanya lelah setelah bekerja lembur. Dokter kedua tidak memakai sarung tangan, tapi itu bukan sebuah kejahatan. Dia sedang istirahat. Tapi kuku wanita ini terlalu panjang dan indah untuk seorang dokter bedah. Dan dia membawa jarum suntik terbuka ke lobi, yang sangat tidak higienis. Dokter pun membawa Mimi. Kamu berjalan-jalan di sekitar rumah sakit dan menghadapi kondisi berikut. 2 musuh bebuyutan, Jia dan Kai, terbangun bersamaan di sebuah rumah sakit. Keduanya langsung mengambil gunting dan mencoba memotong infus satu sama lain. Siapa yang lebih memungkinkan bertahan hidup? Pikirkan baik-baik dan beritahu jawabanmu di kolom komentar. Seorang yang infusnya dipotong lebih jauh dari lengannya berpeluang lebih besar untuk selamat. Dengan begini, lebih banyak obat bisa masuk ke dalam tubuh. Dan dia akan mendapatkan waktu tambahan sebelum dokter tiba. Jadi kemungkinan besar dia adalah Gia. Kamu lapar dan pergi ke pujasera setempat. Wah, terlambat. Ternyata sudah tutup. Oh, lihat. Kios ini masih buka. Ada 3 burger yang tersisa. Tapi hanya 1 yang aman untuk dimakan. Klik tombol suka kalau kamu bisa langsung menebak mana makanan beracun. Burger pertama dimasak 5 hari yang lalu sesuai labelnya.
Tidak, terima kasih. Yang ketiga dimasak hari ini, tapi ada lalat yang hinggap di dagingnya. Lalat bisa menyebarkan penyakit. Hanya burger kedua yang tertutup plastik yang aman dipilih. Ada yang punya jawaban lebih baik? Jangan ragu untuk berbagi. Keesokan harinya, kamu pergi ke salon untuk potong rambut. Sayangnya, salah satu penata rambutnya seorang maniak. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar kalau bisa menebak siapa orangnya. Penata rambut ini, teknik potong rambut dengan api sudah jadi hal biasa akhir-akhir ini. Tapi dia juga menyembunyikan kapak di sakunya yang jauh dari normal. Ketahuan. Kamu sudah selesai potong rambut dan sekarang saatnya mengobrol dengan teman-temanmu. Mereka mengirim beberapa swafoto. Sally sedang bersiap untuk terjun payung. Bobby sedang mengikuti kelas yoga. Dan Caleb mengendarai ATV melintasi gurun. Siapa yang paling kecil kemungkinannya untuk selamat? Klik suka untuk video ini kalau sudah tahu jawabannya. Meskipun Bobby terpelintir dalam posisi aneh, gurunya mengawasinya. Kalajengking bukan ancaman bagi Caleb kecuali dia turun dari kendaraannya. Tapi lihatlah foto Sally, ada petir di langit. Tidak aman untuk terjun payung di tengah badai petir. Kamu sedang berjalan di hutan dan menemukan 3 pohon pisang. Salah satunya beracun. Bisakah kamu menebak yang mana? Oke, tumpukan pertama sekilas terlihat buruk karena pisang-pisangnya sudah berwarna gelap. Tapi bukan berarti beracun. Pohon ketiga memiliki pisang yang paling sedikit. Jadi, mungkin banyak orang yang memakannya. Tapi lihatlah di bawah pohon pisang kedua. Seseorang memetik pisang, menggigitnya, dan menjatuhkannya ke tanah. Itu mencurigakan. Berarti ini pohon yang berbahaya. Tapi kalau kamu punya pendapat berbeda, beritahu kami di kolom komentar. Kamu pergi ke karnaval setempat. 3 wanita ingin berdansa denganmu. Tapi sayangnya, hanya satu dari mereka yang aman. Bisakah kamu menebak siapa yang berbahaya? Pikirkan baik-baik dan jangan lupa untuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Meskipun wanita pertama mengenakan topeng kelinci yang lucu, dia adalah pencuri. Dia mencuri ponsel seorang pria di tengah kerumunan. Perhatikan wanita ketiga. Sebuah pecahan botol kaca menonjol dari sakunya. Sangat tidak aman untuk menari di sekelilingnya. Jadi, hanya wanita kedua yang aman. Ada 3 rute yang bisa kamu tempuh. Jalur pertama dipenuhi bara api. Jalur kedua penuh cacing dan kodok yang menjijikkan. Dan jalur ketiga dipenuhi bunga mawar yang indah. Jalur mana yang akan kamu pilih? Pastikan untuk memberitahu kami di kolom komentar. Bara panas bisa membakar menembus sepatumu, dan duri mawar bisa menggores kulitmu. Jadi jalur kedua adalah pilihan terbaik. Makhluk-makhluk ini bukanlah ancaman bagi manusia. Kedua koki ini memasak di atas api terbuka. Salah satu dari mereka berada dalam bahaya. Kalau sudah tahu siapa, cepatlah jadi yang pertama yang membagikannya di kolom komentar. Oke, perhatikan lebih dekat koki pertama. Sialnya sudah berasap. Sebentar lagi akan terbakar api. Nyalakan alarm kebakaran. Keesokan harinya, kamu berjalan-jalan di pantai. Ada bilik mandi terbuka di pantai. Kamu melihat 3 orang sedang membersihkan pasir setelah berenang di laut. Siapa yang akan kamu selamatkan? Orang ketiga dalam bahaya. Lihatlah botol yang dia gunakan untuk mencuci rambutnya. Ada tulisan pemutih. Ide buruk sobat. Klik tombol suka kalau jawabanmu benar. Suatu hari Markus sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja.
Saat itu terjadi pemadaman listrik di kota dan semuanya diselimuti kegelapan. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki, seseorang berlari di belakangnya. Dia mulai berbalik untuk memeriksa, dan saat itulah dunia di sekelilingnya menjadi gelap gulita. Markus tersadar di sebuah ruang bawah tanah, remang-remang diterangi oleh beberapa lilin. Ada 3 pintu di hadapannya. Di balik pintu pertama, zombie-zombie yang kelaparan sedang menunggu makanan berikutnya. Di balik pintu kedua, api berkobar. Dan pintu ketiga menyembunyikan kabel-kabel listrik yang berantakan. Sekarang, hanya kamu yang bisa menyelamatkan Markus. Tuliskan di kolom komentar pintu mana yang harus dia pilih. Seperti yang mungkin kamu ingat, ada pemadaman listrik di kota. Jadi, kabel listrik sama sekali tidak berbahaya saat ini. Markus harus menyelinap melalui pintu ketiga. Anehnya, pria itu mendapati dirinya berada di tempat pangkas rambut. Setelah menatap pemandangan di depan matanya sejenak, dia menyadari bahwa salah satu kliennya berada dalam bahaya besar. Tuliskan yang mana orangnya di dalam kolom komentar dan buktikan dirimu sepintar Markus. Markus melihat bahwa penata rambut berambut merah itu salah mengira semprotan serangga sebagai hairspray. Tapi begitu dia membuka mulutnya untuk memperingatkan kliennya, seluruh ruangan lenyap begitu saja. Itu hanyalah sebuah hologram. Apakah ada seseorang yang mempermainkan Markus? Pria itu melangkah lebih jauh. Suatu ketika dia berbelok di tikungan dan hembusan angin yang sangat dingin menerpa wajahnya. Markus berada di luar dan saat itu musim dingin di sekelilingnya. Di belakangnya tidak ada bangunan, hanya tumpukan salju dan pepohonan yang gelap. Pria itu hanya bisa bergerak lurus ke depan. Ada 3 jalan di depannya, tapi jalan yang di sebelah kiri mengarah ke sarang serigala yang lapar. Untuk mengikuti jalan yang di tengah, Markus harus melewati keluarga beruang. Dan jalan yang di kanan melewati danau beku yang tertutup es tipis. Pria itu kedinginan. Bantu carikan jalan di kolom komentar secepat mungkin. Markus harus memilih jalan di tengah. Saat itu musim dingin dan beruang berhibernasi selama musim ini. Jika Markus tenang, dia tidak akan membangunkan beruang dan akan keluar dari hutan dengan selamat. Dan memang, Markus berhasil melarikan diri dari bahaya dan segera melihat sebuah rumah yang tersembunyi di antara pepohonan. Namun, setelah dia masuk, barulah dia menyadari bahwa rumah itu sangat aneh dan menyeramkan. Petunjuk utamanya adalah 4 pintu di depan pria itu. Di balik pintu 1, ada sebuah ruangan yang dipenuhi air yang dipenuhi piranha. Pintu 2 menyembunyikan sebuah lereng gunung. Begitu seseorang menginjaknya, longsoran salju akan meluncur ke bawah. Di balik pintu 3, ada kabel listrik yang menggantung rendah di atas lantai dan beberapa noda basah di lantai. Dan di balik pintu 4, hanya ada sebuah ruangan kecil dengan hanya 1 jendela di lantai 58. Tidak ada yang lain. Tuliskan pilihanmu di kolom komentar lebih cepat dari detektif sisi terang lainnya. Markus harus berjalan melalui pintu 3. Karena kabelnya tidak benar-benar menyentuh lantai, pria itu akan dapat membungkuk dan merangkak ke pintu keluar di seberangnya. Sayangnya, siapapun yang menguji kemampuan bertahan hidup Markus tidak ingin membuatnya mudah. Pintu yang mengarah keluar ruangan terkunci dan memiliki 4 lubang kunci. Ada juga 4 kunci yang tergantung di dinding di sebelahnya. Jika Markus ingin keluar dari ruangan itu, dia harus mencocokkan lubang kunci dan kuncinya. Jika kamu bisa membantunya memecahkan tugas yang sulit ini, beri komentar "Aku bisa" di bawah. Lihatlah kepala kunci-kunci ini. Semua kepala kunci punya jumlah sudut yang berbeda. Dan triknya di sini adalah bahwa jumlah sudut harus sesuai dengan nomor kode di setiap lubang kunci. Markus akhirnya keluar dari ruangan yang menakutkan itu, tapi petualangannya masih jauh dari selesai. Dari semua tempat, dia menemukan dirinya berada di kantin penjara. Untuk melewati para narapidana ini, dia harus mencari tahu siapa di antara mereka yang paling kaya. Bisakah kamu membantu Markus?
Pria di sebelah kiri adalah seorang koki, itu sebabnya makanannya istimewa. Pria di tengah memiliki beberapa perhiasan emas, tapi sepertinya tidak akan banyak membantunya di penjara. Sedangkan pria di sebelah kanan, dia memiliki ponsel pintar yang disembunyikan di sakunya. Dan di penjara, gadget semacam itu berarti kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi, dia pasti yang paling berpengaruh dan terkaya di antara mereka. Tapi kalau kamu tidak setuju, tulis pendapatmu di kolom komentar. Markus yang malang. Untuk keluar dari kantin penjara, dia harus memilih pintu keluar yang paling aman. Tapi semuanya tampak sama menakutkannya. Pintu pertama mengarah ke sarang naga yang mengerikan. Pintu kedua ke sebuah ruangan yang penuh dengan lahar mendidih. Dan untuk masuk ke ruangan ketiga, Markus harus menyelinap melalui sinar laser yang bisa memotong daging. Itu pilihan yang sulit. Beritahu Markus di kolom komentar jalan mana yang harus dia pilih. Cara yang paling aman mungkin adalah mencoba menyelinap keluar melalui pintu keluar ketiga. Ini tidak akan mudah, tapi setidaknya sinar laser ini tidak bergerak. Tempat berikutnya yang ditemukan Markus adalah sebuah arena pertarungan. Tampaknya kekuatan misterius yang bermain dengannya telah mengacaukan permainan. 3 makhluk sedang menunggu pria itu, dan dia harus melawan salah satunya untuk bertahan hidup. Monster pertama memiliki kepala ular berbisa dan tubuh musang raksasa. Makhluk kedua memiliki tubuh gorila dan kepala buaya. Dan makhluk ketiga memiliki wajah dan tubuh hiu putih besar serta ekor dan cakar beruang. Monster mana yang harus dipilih Markus? Bagikan kebijakanmu di kolom komentar. Dua monster pertama kemungkinan akan menjadi lawan yang sangat berbahaya. Bayangkan betapa lincah dan berbisa musang ular itu. Dan gorila buaya tentu terlalu kuat untuk dikalahkan Markus. Sedangkan untuk beruang hiu, karena hiu memiliki insang yang tidak bisa bernapas di darat, dia hanya perlu menunggu sebentar, dan lawannya ini akan menyingkir dengan sendirinya. Setelah semuanya selesai, Markus dibawa ke sebuah ruangan yang remang-remang. Sebuah keluarga yang tampak aneh berada di depannya. Markus harus mencari tahu anggota keluarga mana yang dirasuki hantu. Dengan ketelitiannya, dia segera menemukan jawabannya. Dan seberapa jelikah kamu? Tulis di kolom komentar. Harus diakui wanita ini terlihat agak ketakutan, tapi dia tidak kerasukan. Dia tersedak makanan dan tidak bisa bernapas. Pria itu mengenakan kacamata hitam, meskipun dia berada di dalam ruangan mencurigakan. Tapi dia tunanetra. Kamu lihat tongkat putih yang digunakannya itu? Nenek itu adalah orang yang kerasukan. Ada jejak ektoplasma yang menjalar ke seluruh ruangan ke arahnya. Setelah berhasil memecahkan teka-teki tersebut, Markus menemukan dirinya berada di sebuah hutan. Setelah mengembara selama berjam-jam, dia tiba di sebuah tempat di mana jalan setapak terpecah menjadi 3 jalur yang lebih kecil. Jalur pertama menuju ke gunung berapi aktif dengan lava panas yang menggelegak di kawahnya. Jika Markus memilih jalur kedua, dia akan sampai di tempat terbuka yang dipenuhi kelelawar berbisa. Dan jalan ketiga berakhir di rawa, menelan semua yang dilaluinya. Kalau kamu tahu kemana pria itu harus pergi, tolong beritahu dia di kolom komentar. Markus memilih jalan kedua karena kebanyakan kelelawar hanya aktif di malam hari. Ditambah lagi kelelawar hampir tidak pernah menyerang manusia. Lalu Markus mendapati dirinya berada di rumah, di tempat tidurnya sendiri. Apakah itu hanya mimpi yang menyeramkan dan sangat mendetail? Tuliskan pendapatmu tentang hal itu.